Nah, pada layar ini sebuah kelas Java yang bernama makanan dengan extends kelasnya dari barang dan memiliki atribut tambahan yaitu tanggal kadaluarsa dengan tipe dan lalu ini ada barang sama seperti penjelasan sebelumnya. Dan yang ketiga itu ada sebuah metode dalam kelas dengan nama insert pulsa yang akan memberi parameter bertipe pulsa dan tipe string dan memasukkan data dalam tabel dan memiliki atribut yaitu ID item, ID transaksi, operator, nomor telepon, harga, dan nominal. Selanjutnya, dia di sini sebuah kelas Java juga yang bernama token. Sama seperti makanan tadi, dia extends kelas dari barang. Kelas ini memiliki metode insert token dan memiliki beberapa atribut juga seperti sebelumnya. Atributnya yaitu seperti token kode, nominal, nomor meteran, ID transaksi, dan ID item. Jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan untuk barang terlebih dahulu. Kemudian di sini ada metode load barang from DB, digunakan untuk mengambil data dari database dan memuatnya ke dalam daftar barang. Jadi yang pertama itu ada objek release daftar barang, kemudian ada sebuah query SQL select from barang yang digunakan untuk mengambil semua data dari tabel barang. Kemudian ada objek result set RS digunakan untuk menampung hasil eksekusi query. Lalu setiap baris hasil query diiterasi menggunakan perulangan while rs.next. Nilai-nilai tersebut diatur ke objek barang yang dibuat. Kemudian objek barang tersebut ditambahkan ke daftar barang. Selanjutnya ada metode getter and setter. Untuk get kode itu pertama ada kode, nama, dan harga. Selanjutnya ada makanan. Untuk makanan terdapat eh, impor dan package. Kemudian di sini ada deklarasi makanan. Kelas ini merupakan subkelas dari kelas barang. Lalu ada variabel instance. Terdapat satu variabel instance tanggal kadaluarsa yang bertipe date. Kemudian ada pulsa. Di pulsa ini sama juga terdapat import dan package. Kemudian untuk metode insert pulsa, yang pertama sebuah query SQL insert into pulsa itu dibuat untuk menyisipkan data ke tabel pulsa. Kemudian ada objek prepared statement. Ini digunakan untuk melakukan persiapan dan eksekusi statement SQL. Lalu ada nilai-nilai dari objek pulsa. Kemudian yang terakhir ada metode execute update. Lalu yang terakhir di sini ada metode getter and setter juga. Di token sama terdapat import dan package. Kemudian ada deklarasi kelas token. Lalu ada insert token, digunakan untuk menyisipkan data token ke dalam database. Pada metode ini terdapat beberapa langkah yang dilakukan. Yang pertama ada sebuah query SQL insert into token dibuat untuk menyisipkan data ke table token. Kemudian ada objek pre-statement digunakan untuk melakukan persiapan dan eksekusi statement SQL. Kemudian ada nilai-nilai objek token yang akan diberikan sebagai parameter yang diatur. Kemudian ada nilai-nilai token. Lalu yang terakhir ada metode execute update. Dipanggil untuk menjalankan pernyataan SQL dan menyisipkan data ke tabel. Lalu di sini ada metode getter and setter. Mungkin segitu saja penjelasan saya dari post project data model. Nah, tadi juga dijelasin tentang data model kita yang mana itu adalah ada extending inheritance dari barang ke makanan pulsa sampai data. Nah, sekarang itu kita ngebahas tentang helper. Kita namanya data model. Yang mana itu bakalan ngebantu kita untuk mindahin data dari satu frame ke frame lain. Dalam konteks ini, kita mindahin data dari token form sama pusat form atau pusat form, soalnya kita bisa bisa aja nggak
nggak beli salah satu atau beli dua-duanya ke sini dari token form sama pulsa form ke Postgres supaya diproses datanya. Seperti kalau kita masukin kode, di sini ada exception handling, biasanya eh, masukannya itu harus nomor, walaupun dia bakalan dideklarasikan sebagai string, sama dia harus 11 panjangnya kalau itu kan, karena digitnya 11 kalau nomornya terlalu sedikit. Ya kalau nggak bakalan ngeluarin exception gitu. Nah habis itu kita bakalan mindahin datanya ke data. Terus kita ada clone data juga. Nah ini tuh idenya gara-gara kita bakalan menulkan semua semua data model di Postgres nanti di waktu dia input supaya kalau dia beli lagi dia bisa bakalan terisi lagi gitu. Nah otomatis clone datanya otomatis data yang sebelumnya itu harus kita masukin ke clone data supaya bisa kita panggil nanti supaya dia nggak terset jadi nol gitu. Karena datanya kan statik supaya dia bisa dipindah-pindah ke satu frame ke frame lain dengan nilai yang sama, bukan dijadikan bukan ditreat sebagai objek baru. Nah, habis itu kalau tentang token lagi itu kita bakalan masukinnya dibayar. Waktu dibayar tuh kita set seperti ini. Jadi dia masuk ke database-nya bakalan dari waktu dia bayar dan dia seperti yang Bapak minta bakalan eh, bakalan keluarnya itu kalau dia beli token waktu dia udah bayar aja. Kalau kita ini bisa kita lihat. Betul. Nah, dia masuk. Harus input dulu sih ini. Sebenarnya dibayar dulu. Nah, ini tunai kita harus masih juga bayar. Tapi kalau di detik itu bakalan langsung. Nah, sudah bayar. Lalu kan ngeluarin ke sheet. Kita harus lihat lagi di sini. Baru dia keluar nominal sama nomor token. Oke, jadi eh, nomor dua di mana kita melakukan ekspresi pembayaran, di mana yang biasanya user itu cuma bisa klik bayar. Nah, di sini kita ngasih opsi ke user di mana dia bisa bayar pakai debit atau QRIS macam-macam. Nah, yang jadi masalah tuh gimana caranya supaya metode pembayaran ini bisa bekerja dengan baik. Jadi kita kasih interface saya diharuskan untuk menggunakan beberapa metode yang ada pada pembayaran. Oke, langsung pada codingannya. Nah, di sini ada interface pembayaran. Jadi interface pembayaran ini bakal nentuin. Jadi setiap pembayaran itu dia harus punya metode ini nih gitu. Ada total harga, ada getter sama setternya, terus ada waktu pembayaran, ada getter setter item pembayaran, ada getter setter payment method. Nih. Jadi interface ini bakal diimplementasikan ke objek metode pembayaran. Pada kelas debit card, dia bakalan inherit dia bakal inherit dari transaksi. Setelah di inherit dia bakalan implementasiin interaksi pembayaran tadi. Jadi di transaksi itu ada apa aja nanti. Jadi transaksi itu jadi parent key. Jadi di transaksi itu ada total bayar kembalian. Terus kita juga ada insert data transaksi. Ini untuk masukin data ke dalam database. Jadi setiap metode pembayaran ini dia punya cara masuk ke database-nya sendiri. Jadi tinggal inherit transaksi lalu extend pembayaran. Oke, jadi di QRIS yang bedakan dia adalah konten, terus invoice, terus ada NMID. Oke, di tunai dia paling sederhana. Nah, sekarang setelah kita tentuin nih objek objek interface eh, parent class dan sebagainya, gimana caranya ini bakal kita implementasi dalam project post kita. Jadi bisa dilihat di sini adalah pada desain kami itu ada bikin tombol bayar.
ceritanya kalau tombol bayar itu udah ditekan, nanti dia bakalan masuk ke frame baru. Langsung dicontohin aja. Yang ini kita beli sesuatu tuh, terus tombol bayar, dia bakal muncul frame baru. Kita bisa milih berbagai metode pembayaran, debit, kredit, QRIS, dan sebagainya gitu. Nah, cara kerja ini tuh nanti pertama bakalan masuk ke eh, button pembayaran, dia bakalan pindah. Kemudian sekarang tiba kita ada di bayar form. Di bayar form itu kita ada tombol konfirmasi bayar, bayar lagi gitu. Nah, di sini kita bakalan ngambil berbagai banyak data. Oh iya, sebelum kita masuk ke dalam eh, bayar bayar form, kita tuh harus ngirim berbagai data yang kita perluin untuk transaksinya. Pertama, di sini kalau kita bakalan ngirim objek transaksi, kita bakalan ngirim objek detail transaksi ke dalam bayar form. Nah, nanti objek detail transaksi dan transaksi itu dia bakalan diproses di bayar button action perform. Itu kita bakal ngambil total harga, kita bakal ngambil total bayar, kembalian. Nah, ini buat checkernya apakah jumlah bayar dan jumlah harganya itu sesuai. Nah, ini buat ngebangun receipt-nya. Ini adalah conditional operation. Misalnya kita pakai QRIS nih, bakal pakai QRIS, dia bakal ngeproses ini. Kalau kita bayar pakai debit, dia bakalan ngeproses gini. Terus tunai begini. Nah, semua data itu nanti bakalan masuk ke dalam database. Nah, ini buat ngecek token. Oke, nanti tapi ya bakalan ada perbedaan, soalnya kalau QRIS dia itu ada konten, NMID, konten request date dan sebagainya. Kalau debit dia itu nanti bakalan database bakal ada tabel yang sendiri buat nyimpan dia itu transaksi pakai bank apa, dia itu nomor kartunya berapa, jumlahnya berapa dan sebagainya. Oke. Ini bayar form seperti itu. Nah, selanjutnya setelah transaksi ini berhasil, kita bakalan nampilin receipt atau invoice. Ketiga, bayar. Misalnya bayar pakai QRIS, saya tampilkan QR. Kalau QRIS pembayarannya udah otomatis sama. Nah, sekarang receipt, create receipt gitu. Di receipt kami ini ada metode pembayarannya, ada tanggal receipt-nya diambil dari request local date, ini ada receipt ID, ini total belanja dan sebagainya. Jadi semua data ini bakal disimpan di dalam database dan bisa di retrieve lagi menggunakan ID transaksinya. Oke, sepertinya segitu dari saya, segitu dari kelompok kami. Terima kasih, bye bye.